dari ubun-ubun ini tentu kayak ada yang mau keluar gitu. Dan itu biasanya ketika kita lakukan dalam posisi duduk dan dalam mata terpejam, mulutnya ataupun hatinya melafadzkan wirid-wirid ya. Itu nanti lama-kelamaan rasa-rasanya itu kayak di ubun-ubun ini itu kayak ada yang mau keluar. Dan itu kalau diteruskan, sukma ini keluar des gitu. Nah, ketika tidak ada pendamping di situ, ya ini akan sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Poros dulur, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, apapun status kalian, apapun kedudukan kalian, itu semua hanya kedudukan duniawiyah saja, yang dimana kedudukan di sisi Allah, derajat di sisi Allah itu semuanya sama. Saya sapa semuanya, poros dulur yang nampak ataupun yang tidak nampak, semoga kalian semua dalam keadaan bersukacita, berbahagia, dan semoga selalu menjalankan perintah untuk mengesahkan Allah, selalu menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah untuk menjaga kelestarian alam semesta yang sangat indah ini, sehingga ketika kita menjaganya tentu alam juga sangat merespon kita, dan tentunya alam juga akan memberikan timbal balik kepada kita, sehingga alam selalu berdamai terhadap kita. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, dan ini sangat penting untuk diperhatikan dan sangat penting untuk kita kerjakannya, karena hal ini menyangkut sampai atau tidaknya kita kepada Allah tergantung dari teknik ataupun cara yang kita kerjakan dalam menuju Allah. Poros dulur, apa tema yang akan saya angkat kali ini? Sebuah tema ialah bagaimana menjalankan ataupun bagaimana caranya melakukan praktek zikir rasa, zikir paling rahasia di antara rahasia, yang mana zikir ini nantinya akan bisa menghantarkan kita kepada Allah. Jadi banyak yang menanyakan hal ini, banyak bagaimana caranya untuk melakukan
zikir ini ya, tekniknya bagaimana, tekniknya seperti apa. Ini saya kupas kembali, saya sampaikan kembali ya, agar lebih jelas, agar lebih bisa dipahami. Bahwasanya yang namanya manusia itu dia adalah pancaran nur. Semua semesta ini adalah pancaran nur Allah. Dan sesungguhnya di balik apa yang kita lihat ya, itu semuanya terliputi yang bernama hidup. Jadi Allah meliputi di dalamnya itu. Ketika Allah meliputi di dalamnya, berarti apa-apa yang di dalamnya adalah tubuh hidup itu sendiri. Yang mana manusia tidak boleh mengakuinya, yang mana manusia tidak boleh merampasnya, sehingga hal ini ketika diakui, ketika dirampas, hal ini akan menimbulkan kesyirikan yang sangat-sangat tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, makanya di dalam syariat dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik, yaitu dosa yang menyekutukan atau menduakan Allah. Ini. Nah, tentunya syirik itu bukan tertuju kepada berhala yang berupa patung, berupa matahari, berupa pepohonan besar, jimat-jimat. Ini tidak hanya demikian saja. Manakala hati ini diposisikan atau ditempatkan dalam satu ruang, di mana ruang itu kita akui sebagai ruang kita sendiri, sehingga badan jasad ini mampu untuk melakukan sesuatu, sehingga merasa egonya keluar, egonya muncul, sehingga kemakhlukan di situ mendominasi. Akhirnya sifat hidup Allah dirampas olehnya. Nah, maka dari itu ini teknik zikir ini nanti untuk mematikan sifat-sifat yang melekat pada diri kita, yaitu sifat selain Allah ataupun sifat kemakhlukan ya. Saudara dimanapun Anda berada, yang pertama boleh dicatat, boleh diingat-ingat ya. Jadi yang pertama, kita harus mencari tempat yang sepi dari keramaian, dari kebisingan, dari gangguan-gangguan pendengaran ini ya. Cari tempat sehening mungkin agar kita bisa duduk terdiam, bisa fokus pada satu titik hidup ya, sehingga tidak terganggu oleh suatu apa. Dan bagaimana posisi badan? Apakah harus duduk bersila atau bagaimana? Jadi untuk posisi badan terserah pada diri kalian. Monggo, mau bersila boleh, mau berbaring boleh, mau duduk boleh, silahkan, senyaman diri kalian. Jadi tidak harus bersila ya, tidak harus, senyaman diri kalian. Nah, terus proses selanjutnya yang kedua, bersihkan pikiran dari satu kemelekatan ya.
satu permasalahan yang kita alami di kehidupan ini kita bersihkan, bukan konsentrasi tapi fokuskan pada hati ini, bahwa sejatinya permasalahan yang kita dapat, permasalahan yang kita alami itu notabene hanya sebuah sandiwara, hanya sebuah guyonan yang tentu itu tidak betulan ya. Nah, bersihkan itu, konsentrasi, tarik nafas sedalam mungkin, rasakan bahwa nafas itu adalah hidup. Rasakan dan rasakan, tarik, rasakan. Tanpa nafas, jari jemari ini takkan bisa bergerak. Tanpa nafas, mulut ini takkan bisa berbicara, mata ini takkan bisa melihat, telinga ini takkan bisa mendengar. Rasakan sebetulnya siapa nafas itu. Boleh memakai hu Allah, hu masuk, Allah keluar nafas, boleh, tetapi jangan berhenti di situ. Hu adalah dia, Allah dia, Allah. Tidak apa-apa ketika proses berjalan, tidak apa-apa. Hu Allah sambil menarik nafas, hu keluar nafas, Allah. Mau merem boleh, mau melek boleh, tetapi satu yang perlu kita wanti-wanti, satu yang perlu kita harus perhatikan ya, bahwasanya ketika kita dalam melakukan zikir ini, kok kita seolah ada yang mau keluar dari ubun-ubun sini. Stop terlebih dahulu ya, stop terlebih dahulu. Itu karena apa? Kenapa kok kayak ada yang mau keluar dari ubun-ubun? Set. Ya, itu karena apa? Karena kita terlalu konsentrasi saja, konsentrasi dan menyebut-nyebut nama Allah dengan lafaz-lafaz apa saja itu ya. Ini nanti akan dari ubun-ubun ini tentu kayak ada yang mau keluar gitu. Dan itu biasanya ketika kita lakukan dalam posisi duduk dan dalam mata terpejam, mulutnya ataupun hatinya melafadzkan wirid-wirid ya. Itu nanti lama-kelamaan rasa-rasanya itu kayak di ubun-ubun ini itu kayak ada yang mau keluar. Dan itu kalau diteruskan, sukma ini keluar des gitu. Nah, ketika tidak ada pendamping di situ, ya ini akan sangat berbahaya, karena ketika sukma itu keluar, jasad ini nantinya akan berimbas kepada apa ya, kalau sukma itu nggak mau masuk lagi karena tidak ada yang mendampinginya ya, jasad ini kayak orang blow on jadinya gitu ya. Nah, maka dari itu lakukan dengan benar teknik zikir ini
Yaitu caranya, udah tidak usah menyebut apa, hanya merasakan bahwa nafas ini mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan tubuh ini, jasad ini bisa bergerak ya. Rasakan saja di situ, rasakan. Kita bisa merenung, kita boleh menangis di situ, boleh. Oh iya ya, sesungguhnya saya ini tidak punya daya upaya apa-apa. Ya Allah, saya ini sebetulnya tak punya kekuatan apa-apa. Karena nafas ini saya bisa bergerak, karena nafas ini saya bisa mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Dan ternyata nafas ini adalah dialah sang hidup. Ini nanti kalau sudah sampai pada puncak kesadaran ya memang seolah-olah kita itu di sini masih dihidupkan oleh Allah, sehingga Allah masih berada di luar, dan itu sangat dekat sekali dengan diri kita ya. Tidak apa-apa suatu proses mengatakan seperti itu, tapi ketika hal ini diistiqomahkan, dijalankan terus menerus ya, merasakan dan merasakan ya, nafas masuk ke dalam tubuh, mengisi ruang di dalam tubuh sehingga jasad ini bisa bergerak. Itulah sesungguhnya hidup. Dan ketika nafas ini keluar dan nggak mau kembali lagi, jasad ini kaku alias mati. Nah, berarti yang keluar itu adalah diri kita sebetulnya. Yang keluar itu adalah ruh, bahasa prosesnya. Jadi latih dan latih terus sampai kesadaran, puncak kesadaran ini terbuka bahwasanya memang benar satu kehidupan itu hanya dimiliki oleh Allah. Satu kehidupan itu yang punya hanyalah Allah. Berarti makhluk tak mempunyai sifat hidup. Artinya makhluk ini hanya mempunyai sifat mati. Itu loh, renungkan. Ini anginnya enak lor, kenceng ya. Anginnya kenceng, kita bisa rasakan di sini juga. Ya, bisa dirasakan. Awas juga hadir di sini. Di mana saja saudaraku berada di situ. Jadi selalu temui. Di liputan Allah meliputi segalanya. Nah, yang di dalam liputan itu berarti itu adalah bagian atau tubuhnya sendiri ya. Itu. Jadi harus selalu dirasakan dan rasakan loh. Nah, lakukan teknik ini 10 sampai 15 menit tiap hari. Kalau tidak bisa mencari tempat yang sepi, ya lakukan ketika waktu tahajud di situ. Ya, lakukan terus loh. Rasakan bahwa nafas ini adalah Dia sang hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Begitu saja lur ya, amalkan secara istiqomah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.